berarti lebih dari Kalau satu. dia diceritain sama dia, makhluk halus itu yang satu anak kecil tapi tua. Gimana tuh? Kayak anak kecil tapi bukan tuyul, kecil, tapi orangnya udah tua. Yang satu lagi kayak model genderuwo. Itu posisinya ngedudukin kaki sama badan ibu saya. Kenapa ibu saya itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat berjumpa kembali dengan channel Kang Rianden. Bagaimana kabar sobat Kang Rianden? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang cukup. Amin. Amin ya Allah. Amin. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini channel Kang Rianden kedatangan lagi narasumber yang spesial juga. Kita langsung saja ke narasumber. Bagaimana Bang Arpan, kabarnya sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Keluarga sehat ya? Sehat. Alhamdulillah sehat. Kegiatan sehari-hari apa nih kegiatannya? Di rumah aja sih kerja. Oh, kerja, ya, di ya. pabrik. Oh, kerja berarti di pabrik ya? Ya. Oke. Baik, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke ceritanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arpan, tinggal di Jawa Barat. Pekerjaan saya karyawan swasta. Pabrik berarti ya? Pabrik, ya. Oke. Kisah ini terjadi pada tahun 2021. Jadi orang tua saya punya warung. Alhamdulillah 6 bulan pertama punya pelanggan yang banyak. Oh, jadi selama 6 bulan usahanya maju ya? Alhamdulillah, Alhamdulillah. ya? Alhamdulillah. Siap. Silakan lanjutkan Bang Arpan. Jadi awal cerita, ibu saya sering sakit-sakit. Setelah 6 bulan itu? Setelah 6 bulan itu ibu saya sering sakit-sakit. Saya bawa berobat ke klinik. Alhamdulillah beberapa hari ibu saya mendingan kita. Sembuhlah ya. Sembuhlah. Setelah minggu ke depan ibu saya sakit lagi. Minggu depannya berarti ya? Kerasa sakit lagi. Sakit lagi. Saya bawa lagi ke klinik. Nah, pas bawa klinik di kontrol lah, istilahnya dikontrol. Emang ibu saya ada riwayat penyakit lambung. Lambung. Nah, ada riwayat penyakit lambung. Nah, jadi sesudah itu saya ajak pulang. Setelah saya tahu hasilnya ibu saya ada riwayat penyakit lambung. Jadi intinya jangan banyak makan yang itulah, saya yang kayak asam, pedas. Jadi itu aja, jangan makan nasi, harus makan bubur. Iya. Itu. Setelah beberapa hari, entah kenapa ibu saya kakinya sakit. Padahal penyakitnya lambung ya? Padahal penyakitnya lambung. Nah, saya, kok awalnya ibu saya dari penyakit lambung lari ke kaki. Nah, saya berobat sudah, dibawa ke klinik. Hasilnya masih nggak ada perubahan. Terus saya tanya sama yang tetangga yang terdekat lah, coba bawa aja katanya ke
terapi atau ke Pak Ustadz gitu ya. Oh ya, terapi berarti ya. Alternatif lah. Alternatif. Saya bawa tuh ke terapi ke alternatif. Itu dekat rumah apa jauh dari rumah? Lumayan jauh. Lumayan jauh ya. Sekitar 2 kiloan ada. 2-3 kiloan lah. Lumayan jauh. Kalau nggak salah itu posisinya lagi bulan puasa. Bulan puasa. Ibu saya mulai kerasa sakit kaki itu. Terus setelah saya bawa terapi, saya langsung bawa terapi ibu saya ke Pak Ustadz, ya, tempat terapi itu. Pas saya tanya, sesudah terapi itu, Pak Ustadz, ibu saya sebenarnya sakit apa? Soalnya sudah saya bawa ke klinik, jawaban dari dokter emang ibu saya ada penyakit riwayat lambung. Ya. Tapi kenapa kok ibu larinya ke kaki? Jawaban Pak Ustadz, ibu saya terkena itu kalau guna-guna. Oh iya iya. Kalau bahasa santet kan disantet ya Kang ya. Jadi terkena guna-guna. Lah, kok bisa terkena guna-guna? Pak Ustadz, ya namanya kita ya, kata Kang Ustadz ya, kata Kang Ustadz namanya kita usaha, ada yang kurang senang sama usaha kita. Kita kan nggak tahu juga ya hati orang ya. Iya, melihat. Iya. Terus gimana nih Pak Ustadz? Terus jawaban Pak Ustadz, kalau untuk saat ini kan posisinya itu kalau nggak salah bulan puasa ya. Saya bawa terapi itu, saya obatin, ibu saya bawa ke Pak Ustadz. Jawaban Pak Ustadz, kalau bulan puasa dia nggak bisa. Jawaban Pak Ustadz, kalau kayak istilah mah pantangan. Oh, pantangan. Jadi harus saya bawa kemana Pak? Jadi kapan kira-kira Pak Ustadz saya obatin ibu saya? Jawaban Pak Ustadz, habis Lebaran. Oh, kenapa harus habis Lebaran? Kang Ustadz, saya bilang begitu. Karena kalau bulan puasa itu jawaban Pak Ustadz, Kang ya, Bang ya. Kalau katanya kalau bulan puasa itu setan pada digantung. Iya. Wah, kayak itu jadi. Ya udah saya ngikutin aja kan ya, Mang ya, saya ngikutin. Terus saya ngobrol sama keluarga saya, sama ya keluarga lah, sama bapak saya, sama adik saya. Nah, setelah itu ngobrol, nah kenapa enggak lama adik saya yang laki-laki itu cerita ke saya, ke keluarga saya, ke ibu saya. Belum ibu saya mulai kerasa sakit nih Pak, Mang ya. Ibu saya sebelum kerasa sakit, dia cerita pas dia lagi pada begadang jam 12 malam tadi ya. Jam 12 malam pas dia begadang. Jam 12 malam itu kayak ada suara petasan di atas genteng. Duar begitu. Keras itu bunyi. Keras. Itu posisi jam 12 malam. Dilihat sama adik saya ke atas. Kan posisi rumah saya itu dari jalan kayak turun ya. Jadi dia nanjak ke atas. Kalau ke atas kan agak deket gitu kan. Berarti si genteng kelihatan ya. Kelihatan si genteng, soalnya posisinya di rumah saya di bawah. Ya lihat ke atas jalan tuh, naik ke jalan, dilihat ke atas, nggak ada apa-apa. Terus saya tanya, kapan itu kejadiannya? Ada kali 2 mingguan lah, berarti sebelum ibu saya kerasa sakit dong kalau begitu mah 2 mingguan mah. Terus maksudnya saya tanya ke adik saya ya, ngelihat apa aja? Nggak ngelihat apa-apa, cuma ngedengar suara kayak petasan aja dari atas genteng, buar begitu. Keras berarti ya itu. Keras. Terus setelah itu saya ngobrol-ngobrol lagi, ya gitu juga kan nggak mau seujon ya sama orang. Saya coba ngobrol sama teman-teman kerja saya, siapa tahu ada yang bisa istilahnya bisa
Obatin lah ya. Ngobatin gitu, ngobatin ibu saya karena saya kasihan mau lebaran kan ibu saya. Ya namanya orang pada lebaran, ibu saya nggak bisa jalan. Iya. Nah, karena jawaban yang saya obatin pertama ke Pak Ustadz ke terapi, jawabannya habis lebaran. Sedangkan ibu saya pengen sembuh sekarang. Saya gitu. Saya coba pas di tempat kerja saya ngobrol-ngobrol sama teman saya, ada yang suka ngobatin nggak? Sama Pak Ustadz siapa gitu. Nah, terus saya beneran tuh ada teman dekat saya, ada. Ya udah, Mang, kata saya, kalau ada mah saya pengen kesana, saya pengen ngobrol sama Pak Ustadz. Daerahnya jauh nggak? Ya kalau dari rumah dia mah deket, kalau dari saya jauh, soalnya dari pabrik aja saya kerja jauh gitu ke Pang. Teman berarti ya? Teman. Terus coba Mang telepon atau WA. Nah, terus dicoba di WA sama teman saya. Kebetulan Pak Ustadz itu ada di rumah. Alhamdulillahnya ada di rumah. Pas di WA sama teman saya, ya ada di rumah kata dia. Terus dia bilang ke saya, Pan, Pak Ustadz ada di rumah, kalau mau ke rumah aja. Pas saya itu kalau nggak saya, posisi saya lagi kerja itu posisi shift 2. Saya pulang kerja langsung ke rumahnya, diantar sama teman saya. Terus saya ngobrol ceritain yang saya ceritain sesuai yang ibu saya sakit. Saya ngobrol, ketemu sama Pak Ustadz di atas, saya cerita ibu saya sakit Pak Ustadz. Terus udah saya bawa ke klinik, gak ada perubahan. Emang ibu saya punya riwayat lambung. Terus setelah itu sempat saya juga bawa berobat ke Pak Ustadz, ke terapi. Jawabannya harus nunggu habis lebaran. Terus saya tanya kenapa harus nunggu habis lebaran, kan ibu saya juga pengen sembuhnya sekarang gitu kan. Mau lebaran kan ya. Mau lebaran, jadi namanya mau lebaran pengen ikut lebaran ya Mang ya. Terus jawaban Pak Ustadz katanya pantangan. Kalau bulan puasa itu kan namanya jawaban Pak Ustadz yang saya obatin ke Ustadz gitu. Namanya bulan puasa, setan itu pada ada diikat katanya. Terus jawaban yang saya ke Pak Ustadz yang diantar sama teman saya, ya namanya kita niat mau ngobatin orang, nggak ada istilah pantangan, nggak ada istilah harus nunggu lebaran. Kalau bulan puasa setan nggak ada, namanya bulan puasa itu setan nambah banyak kata gue. Terus setelah itu saya ngobrol sama Kang Ustadz yang diantar sama teman saya ceritain kejadiannya ibu saya ada awal dari sakit lambung, saya udah berobat, kenapa larinya ke kaki, terus saya udah bawa ke terapi juga Kang Ustadz, jawabannya seperti itu, emang ibu saya kena guna-guna. Ya itu Pak Ustadz, saya ceritain harus nunggu habis lebaran, sedangkan ibu saya pengen sembuh sekarang. Itu kalau posisinya kalau bulan puasa itu mau lebaran semingguan lagi kalau nggak salah, semingguan lagi mau lebaran. Saya juga bingung harus bawa kemana ibu saya. Makanya saya alhamdulillah ketemu sama teman saya yang Pak Ustadz, bawa teman saya diajak ke sana ngobrol, saya ceritain. Terus yang Ustadz yang dibawa sama teman saya ngobrol itu ada itu enggak istilahnya ada syaratnya enggak? Kalau nggak salah ada itu juga katanya, kata Pak Ustadz yang pertama saya ngobatin. Itu juga harus ada syaratnya. Nggak tahu itu saya syaratnya apa, dia nggak nyebutin syaratnya apa. Belum diomongin berarti ya sama si Ustadznya. Belum. Terus yang Pak Ustadz yang diantar sama teman saya jawab, jangan Kang, kalau Ustadz mau ngobatin
kalau ada syaratnya, apalagi namanya syaratnya apa, kambing apa ayam hitam itu ayam apa namanya tuh Kak Mang? Cemani Cemani gitu. Cemani, ya. Jangan ada itu katanya. Kalau memang mau niat ngobatin Kalau ada syaratnya, nggak bisa ada syaratnya mungkin gitu ya. Begitu. Terus pas saya ngobrolnya, pertama saya dikasih air dulu tuh sama yang Ustadz yang dibuat teman saya. Saya bawa, saya pulang lagi sekitar jam dari pulang kerja jam 10, dari rumah Pak Ustadz sekitar jam 12-an saya pulang ke rumah. Pas posisi hujan, saya kasih air dulu tuh ibu saya. Saya kasih air, saya melihat juga ibu saya kasihan lah. Jangankan istilahnya dia buat bangun, saya dipegang kakinya yang kerasa sakit itu, dipegang sedikit aja dia udah sakitnya kayak dipukulin. Saya juga Parah berarti ya. parah. Jadi waktu itu bengkak. Berarti udah sama sekali nggak bisa bangun gitu ya? Nggak bisa bangun. Saya kasih air dari Pak Ustadz, saya kasih air. Alhamdulillah mendingan. Gak lama, 1 hari ibu saya kan nggak ada perubahan sama sekali, masih begitu. Setelah dikasih air. Saya kasih air, nggak ada perubahan. Saya tanya lagi teman saya, teman saya nanya lagi ke saya, ibu kamu gimana, Pan? Nggak ada perubahan, Mang. Ya udah, nanti kita telepon si Ustadz aja, suruh ngeliat. Terus pas dia, ya udah Mang, kalau misalkan dia mau ke rumah mah nggak apa-apa, justru lebih bagus dilihat ke rumah biar kelihatan gitu kondisi langsung ya. ibu saya seperti apa, kondisinya seperti apa. Ya udah, saya telepon, nanti saya WA dulu, takutnya dia nggak ada di rumah, terus takutnya ada di luar, nanti saya kabarin kalau dia ngabarin. Terus di WA, nggak lama di WA sama teman kerja saya. Itu masih, kalau nggak salah masih saya posisi setelah 2 hari saya ngasih air ya. Emang ya saya kabarin ke saya, terus teman saya, Pan, bisa katanya ke Kang Ustadz di rumah. Kira-kira, terus saya jawab, kira-kira mengganggu nggak, sibuk nggak? Enggak, kata si Ustadz, ke rumah jemput aja. Pulang kerja itu jam 10 saya berangkat lagi, saya jemput ke Ustadz, saya ceritain. Terus Kang Ustadz juga, dia juga nggak sendiri, dia juga lihat dulu, tanya dulu nama ibu saya siapa. Terus dari ditanyalah istilahnya, ketahuan nama dia kalau istilahnya diteropong lah, teropong. Terus dia juga, alhamdulillah dia juga bawa temannya bantuan dari Pak Ustadz, dari ustadz-ustadznya gitu teman. Dilihat, wah kata Kang Ustadz, ini mah jangan didiemin, udah langsung kita ke rumahnya aja, kita selesain. Malam hari itu juga posisinya, kalau saya dari berangkat jam 1 di rumahnya, saya sekitar nyampe jam 12-an, setengah 1 saya berangkat langsung ke rumah saya. Posisi itu kalau masih musim hujan itu, hujan saya demi orang tua. Demi orang tua saya. Gimana caranya orang tua saya sembuh. Terus berangkat dari sini, dari rumah Pak Ustadz jam setengah 1-an, sampai rumah jam 1 lewat seperempat lah. Nah, sama temennya Pak Ustadz juga, dia sama dia, ibu saya. Pak Ustadz dia masuk, Pak Ustadz, Kang Arpan diam aja. Mudah-mudahan kita minta doanya ke Gusti Allah, mudah-mudahan ibu darinya awalnya sehat jadi sehat lagi. Jangan, kata Kang Ustadz, jangan punya pikiran negatif lah, misalnya ibu Kang Arpan dibilang yang penting awalnya sembuh, harus sembuh. Itu intinya, kita jangan punya pikiran apa-apa. Terus emang dia cerita sebelum diobatin, cerita dia juga ke saya, emang awalnya ibu kamu itu
di depan warung ibu kamu ada apa? Yang ada apa-apa kayak halaman aja Kang Ustad. Sebelum diobatin tuh saya cerita Kang Ustad yang satu lagi yang temannya. Nggak ada apa-apa Kang Ustad, kayak ada warung depannya biasa kayak Halaman ya. halaman, terus ada kebun sedikit. Itu ibu kamu kalau nggak salah katanya injek sesuatu berupa kayak kayu. Berupa kayak kayu padahal itu bukan kayu kalau dilihat dari kita, cuman kelihatan ibu kamunya itu kayu. Mungkin kalau saya kan orang awam nggak tahu ya. Menurut kata Ustaz. Nah setelah itu tak lama ibu saya screen langsung kerasa sakit kata Kang Ustaz. Ya intinya kata Kang Ustaz tadinya harus sembuh ya Mang ya. Iya benar-benar. Setelah itu dilihat sama kakak Ustaz yang teman saya, terus yang temannya Kang Ustaz satu lagi dia mantau di luar. Oh berarti Ustadz yang di dalam, temannya ada di luar. Yang Ustadz yang satu yang bawaan teman saya itu dia ngobatin ibu saya, yang satu dia mantau di luar. Karena kata dia ada bukan satu. Dua orang aja makhluk halus. Makhluknya bukan satu, berarti lebih dari kalau satu. dia diceritain sama dia makhluk halus itu yang satu anak kecil tapi tua. Gimana tuh? Kayak anak kecil tapi bukan tuyul, kecil tapi orangnya udah tua. Yang satu lagi kayak model genderuwo. Itu posisinya ngedudukin kaki sama badan ibu saya. Kenapa ibu saya itu nyampe nggak bisa bangun, yang kakinya sakit? Lah itu kata Kang Ustaz. Syariatnya itu. Syariat itu didudukin sama semacam kayak gondorowo. Jadi orangnya itu hitam, gede, rambutnya panjang kayak gondorowo aja katanya. Cuman kata Kang Ustadz yang temannya satu lagi yang paling susah itu anak kecil. Tapi mukanya tua ya. Orangnya tua tapi orangnya kecil. Dia tuh sering lari-lari gitu ke depan, ke dapur, ke depan. Nah, dulu emang sempat saya jadi potong dulu maaf ya kan ya. Adek saya yang perempuan. Emang kan kalau ibu saya kan usahanya warung sayur gitu ya. Emang ibu kan jadi sembako aja, sayur juga jualan. Jadi belanja itu dia malam. Awalnya nih saya potong dulunya. Saya jam 12 berangkat belanja, belanja sayur. Tuh adek saya yang perempuan kan dia paling pulang jam 3 kalau pulang dari belanja ya, emang ya. Nah, adik saya yang perempuan itu mau ke kamar mandi. Itu karena kita nggak punya pikiran apa-apa sama orang. Apa punya pikiran orang ibu saya ini sampai nggak punya pikiran ke situ. Awalnya sebelum ibu saya sakit, adik saya itu mau ke kamar mandi. Nyampe nggak jadinya, dengar suara di dapur rame. Padahal nggak ada orang dia. Padahal nggak ada orang. Dia pengen ke kamar mandi, nyampe nggak jadinya, nyampe nungguin ibu saya pulang dari belanja sayur, pulang baru dia dari luar lagi ya. Dia juga cerita, jangan dengar tadi saya gitu. Itu benar. Terus kalau adik saya laki-laki sesudah dia ngedengar petasan, suara itu, petasan itu kayak petasan dar. Biasanya kalau dari kamar dia sering melihat itu yang anak kecil yang diceritain Pak Ustadz. Lari-lari. Ada wujud sosoknya berarti ya kelihatan. Ada, kayak anak kecil. Yang dikirain adik saya mah anak saya yang paling bontot. Padahal kan anak saya jam segitu lari-lari dari mana? Tidur. Terus dia bilang ke ibu saya, Bu, itu lampu kamar depan nyalain apa? Jangan digelapin. Emang kenapa? Semalam katanya aku lihat anak kecil lari-lari dari belakang ke depan. Kirain ada saya itu
anak saya. Pas saya lihat gak ada siapa-siapa. Terus dia bilang ke ibu saya, lampuin lah besok mah. Nah, dilampuin tuh. Nah, sebelum kejadian sekarang. Iya, iya. Nah, jadi sesudah itu langsung diobatin sama Pak Ustadz. Sesuai cerita, emang Pak Ustadz benar. Cerita dari adik saya, terus dari saya cerita ke ibu saya, emang ada yang nggak senang sama ibu saya. Namanya kita usaha. Jadi kalau bilang kita usaha kecil-kecilan masih ada aja orang yang nggak senang. Ya namanya sifat manusia ya, emang ya. Benar-benar. Ya bisa kita selamin hati orang itu. Iya benar. Iya, ya intinya kita minta sama yang kuasa buat ibu saya awalnya minta sembuh aja. Intinya saya juga gak punya pikiran apa-apa sama orang yang meniat jahat ibu saya. Yang saya punya doanya minta doa yang punya niat jahat orang tadi itu aja lah, disadarkan. Setelah itu dilihat, ibu saya dilihat sama Pak Ustadz, yang temannya Pak Ustadz satu lagi, dia kalau Islam itu suka ngambilin makhluk halus. Gimana tuh ceritanya Kak Mang Rian kalau suka ngambil makhluk halus itu? Jadi semacam ditarik ya lagi. Dia posisinya di dapur, soalnya posisi yang anak kecil itu di dapur ada di dapur. Ya. Yang si genderuwo itu, yang kayak genderuwo itu ada di badan ibu saya, karena kenapa ibu saya sekarang nggak bisa bangun, nyampe kakinya sakit itu dibikin. Kenapa katanya dibikin sakit? Jadi dia nggak bisa usaha. Dia kan dibikin nggak bisa jalan, ya kita nggak bisa apa-apa. Bener ya Mang? Kita nggak bisa apa-apa. Nggak bisa dagang ya. Nggak bisa dagang, bangun aja nggak bisa, jalan aja nggak bisa. Setelah itu yang temennya Pak Ustadz, teman saya satu lagi, dia ngambilin makhluk halus itu, narik berarti ya. Narik. Kalau saya ngelihat itu mau botol apaan saya gitu. Oh, dimasukin ke botol. Kata dia itu yang paling susah yang anak kecil itu. Berarti yang ngedudukin ibunya Mang Arfan udah ketarik tuh. Itu udah. Berarti yang itu. Yang anak kecil katanya kalau anak kecil ini kalau kita usir, misal kita minta syariat ke orang lain gitu, kita usir. Paling sebentar dia balik lagi. Makanya sama dia diambil sekalian, dibawa, dimasukin ke, saya lihat itu bawa botol ya. Bawa botol. Nah setelah itu udah dikerjain sama Pak Ustadz, yang ibu saya ini saya ngeliat, yang tahu gitu, benar gitu, benar. Dibilang saya istilahnya percaya nggak percaya, dari dia ngambil dari kaki ibu saya itu kayak ada suara besi itu, kayak semacam kayak paku aja besi. Gimana sih kalau dijatuhin ke lantai, ada suara teng gitu. Diambil ibu saya kakinya, dari kaki dari lutut ke sini diambil. Masukin ke botol. Suara, tapi saya nggak ngelihat. Mungkin Pak Ustadz melihat, cuma saya ngedengar suara. Ada suara kenteringan itu doang. Nah, setelah itu diobatin terus sama Pak Ustadz, sudah diambil yang ada di badan ibu saya. Emang awalnya sebelum diobatin ibu saya kayak bukan ibu saya, mukanya kayak kusem aja, hitam, beda lecek, kayak bukan ibu saya lah. Nggak ada aura. Nggak ada auranya. Setelah diambil si makhluk halus itu sama Pak Ustadz, terus si kaki ibu saya udah diambil, yang kalau kata Pak Ustadz mah, jadi ditaro semacam kayak paku apa kayak semacam kawat gitu, tapi kawatnya kayak besi di kaki dua, biar ibu saya nggak bisa jalan, biar ibu saya nggak bisa usaha, nggak bisa gimana ya, nggak bisa jualan lagi. Nah, alhamdulillah setelah sama Pak Ustadz diobatin, ibu saya agak mendingan lah istilahnya. Ada dari aura mukanya juga agak kelihatan, nggak kayak tadinya awal kayak bukan ibu saya, sekarang kayak beda.
Terus sedikit-sedikit sama Pak Kang Ustadz yang bangun rumah saya itu diurut juga, emang dilurusi dari jalur darahnya, mungkin ada yang ke jalur uratnya lah, ada yang agak. Terus setelah itu dicoba, kata Kang Ustadz, coba Kang Arpan bangunin. Kalau enggak pegang dulu kakinya, masih kerasa sakit gak? Saya coba, saya giniin. Gimana Bu, sakit gak? Enggak. Dulu mah jangan kan dipegang, ditoel gini aja kan sakit Kang Ustadz. Setelah itu saya pegang, sakit, masih sakit gak Bu? Enggak. Coba bangunin ibu saya. Alhamdulillah bisa bangun. Alhamdulillah. Tadi awalnya nggak bisa bangun aja sakit. Nah, jadi ya pengen tidur aja. Berat. Ya kenapa kata Ustaz? Gimana dia mau bisa bangun? Orang ibu saya didudukin sama makhluk itu semacam genderuwo itu. Nah setelah itu ibu saya bangunin, terus saya kasih air dari Pak Ustaz minum. Setelah itu nggak lama kemudian Ustaz aja ngobrol sama saya, jadi emang ibu saya sudah yang guna-guna, cuman ya bahasa saya walaupun ada sama jangan punya pikiran apa-apa gitu. Yang penting tadinya ibu saya awalnya sehat, harus sehat. Iya. Jangan punya pikiran suudzon, apa biarin orang mau niat jahat ke kita, yang penting kita niat kita orang lain baik. Setelah itu cuman itu juga sih Kang Ustadz ngasih buat ngejaga, takutnya ada kiriman lagi. Saya pagar, istilahnya pagar, kasih pagar ya, lah, kasih pagar sama dia, terus kata dia ambil, namanya kan garam kan, mungkin yang namanya Ustadz beda-beda ya, emang ya beda-beda caranya. Saya suruh kumpulin garam, taburin depan warung, sama keliling rumah, sama cabai tuh di depan warung. Biar penangkal, takutnya yang kiriman lagi. Nah setelah itu saya alhamdulillah juga sama Kang Ustadz, mungkin jodohnya kan, kita kan kalau kita belum jodohnya, walaupun kita obatin kemana-mana tetap aja kalau bukan jodoh. Betul. Ya mungkin jodohnya, alhamdulillah dia lillahi ta'ala. Tidak ada syarat-syarat macam-macam. Ada lillahi ta'ala ngobatin ibu saya, karena kasihan lihat ibu saya. Lillahi ta'ala dia ngobatin ibu saya, yang penting ibu saya awalnya sehat, harus sehat. Nah, dari situ saya ternyata begini orang yang niat istilahnya ngobatin lillahi ta'ala dengan tidak lillahi ta'ala. Iya. Kelihatan. Masalahnya kan kata saya tadi, diobatin sudah kesana kesini, cuman bahasanya seperti itu. Ada yang pakai salah segala macam. Cuman jawaban tadi Bang Ustaz, namanya kita ngobatin mah nggak ada syarat, nggak ada harus ada pantangan, nggak ada harus nanti, nggak ada. Kalau kita niat ngobatin mah sekarang aja, malam sekarang aja kita berangkat. Jangan mesti harus nunggu sekarang bulan puasa, harus nunggu habis lebaran. Ya keburu, kalau istilah bahasa kasar, kalau kita istilahnya orang mau dicabut-cabut keburu meninggal orang, keburu parah, harus nunggu meninggal istilahnya. Ya namanya orang ya, memang ya namanya orang, kita kan beda-beda. Yang mungkin yang dari dia istilahnya nyari materinya lebih apa istilahnya, lebih banyak lah. Lebih banyak ya, seperti itu. Dari sisi materi. Ya. Jadi setelah itu saya ngobrol sama Ustaz. Jadi ibu saya sampai sekarang alhamdulillah sehat berarti ya, alhamdulillah. Terus Pak Ustaz juga bilang emang ibu saya emang ada riwayat penyakitnya lambung. Itu juga harus berobat lagi kata Pak Ustaz. Sambil berobat lagi, sambil dia juga nggak diam aja, dia juga sering ngeliat gimana keadaan ibu kamu. Alhamdulillah kamu selalu mendingan. Dia juga sering ke rumah, sering kontrol, dikontrol ya. Nggak sekali doang. Lihat perkembangan ibu saya, alhamdulillah. Insya Allah kata kamu Ustaz, lebaran juga bisa jalan. Insya Allah. Itu kalau nggak salah seminggu lagi mau lebaran, Mang.
seminggu lagi mau lebaran, bayangin coba seminggu lagi mau lebaran ibu saya nggak bisa jalan. Kasihan. Ya emang iya, kalau emang istilahnya kita dibilang logikanya ya ada lewat penyakit, emang ada penyakit ya udah sudah ketahuan. Ya itu kan emang benar karena guna-guna. Iya. Setelah diobatin sama Kang Ustadz, mungkin emang jodohnya lah. Pas hari mau lebaran, alhamdulillah ibu saya walaupun bisa selangkah-selangkah, walaupun saya juga tuntun nggak terlalu lancar, yang penting alhamdulillah ibu saya bisa jalan sampai sekarang. Alhamdulillah. Saya juga berterima kasih sama Pak Ustadz yang dari teman saya, yang saya juga berterima kasih. Mungkin kalau istilahnya kalau saya nggak bisa bilang balas budi mah, nggak bisa bilang materi lah. Istilahnya nggak bisa dibilang kata materi, cuman saya bilang terima kasih sama Pak Ustadz yang sudah ngobatin ibu saya sampai sekarang. Ibu saya sembuh alhamdulillah. Sampai sekarang ibu saya bisa jualan lagi. Cuman Pak Ustadz bilang ke keluarga saya, intinya kita itu harus banyakin satu, ibadah. Iya. Itu pokok utama, ibadah. Kalau kita menjalankan ibadah selama menjalankan ibadah gitu, insya Allah kita kuasa jauhkan dari malah bahaya yang intinya mau niat jahat ke diri kita dijauhi. Iya, betul. Ya dari situ alhamdulillah keluarga saya, mungkin emang maaf ya saya jujur aja, emang dari keluarga saya jarang ke ibadah. Ya dari situ deh saya juga dapat hidayah. Ada hikmahnya. Ada hikmahnya dari keluarga saya, dari saya sendiri juga pun gitu. Sedikit dan ibadah. Alhamdulillah sekarang keluarga saya dan ibu saya sudah sehat walafiat, semuanya sehat walafiat. Dan saya juga berterima kasih sama Pak Ustadz sudah ngobatin ibu saya dengan billahi ta'ala tanpa. Itu saja cerita dari saya, Mang Rian. Mudah-mudahan ada hikmahnya buat kita semua. Amin, amin. Baik, terima kasih Mang Arpan atas cerita yang sangat menarik ya, kisah nyata dari Mang Arpan yang memang sudah bersedia menceritakan kisahnya di channel Kang Rian Den. Mudah-mudahan kita bisa ambil hikmah dari cerita yang Bang Arpan bawakan tadi. Terakhir, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.